Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah menganugerahi kita banyak sekali nikmat, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita semua dapat menikmati bulan Ramadan yang suci, bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita dapat memperbanyak amal ibadah kita dan meningkatkan amal ibadah kita semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, sampai kepada zaman Islamiyah, zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk umat beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir kelak. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, jika kita lihat dari segi historis atau dari segi sejarah, maka kita akan menemukan bahwa puasa sebenarnya telah dilaksanakan atau telah diamalkan oleh nabi-nabi atau umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang telah melaksanakan puasa diantaranya adalah umat Nasrani dan Ahlul Kitab. Kemudian juga Nabi Nuh diketahui berpuasa sepanjang tahun, kemudian Nabi Daud berpuasa sehari, kemudian sehari berikutnya tidak berpuasa atau selang-seling. Kemudian juga ada Nabi Isa yang berpuasa sehari, kemudian berbuka 2 hari atau lebih. Untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan puasa atau puasa ditetapkan pada periode Madinah tahun kedua Hijriah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, jika kita lihat pada bulan Ramadan ini sebenarnya terdapat beberapa peristiwa penting yang menambah kemuliaan bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah terjadinya penurunan Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran, kitab umat muslim. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, penurunan Al-Quran ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan fungsi dari diturunkannya Al-Quran ini adalah sebagai hudal linnas atau sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan atau kesesatan, kemudian juga sebagai Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Kemudian peristiwa selanjutnya yang ada pada bulan Ramadan adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat mulia, di mana pada malam Lailatul Qadar ini amal ibadah yang dilakukan umat muslim dilipat gandakan daripada malam-malam di bulan-bulan lainnya. Malam Lailatul Qadar ini dijelaskan dalam surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan Lailatul Qadar daripada bulan-bulan yang lain ini terdapat pada ayat 3, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kitab tafsir Jalalain ditafsirkan bahwasanya fal amalu as-sholihu fiha khairun minhu fi alfi syahrin. Amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan pada 1000 bulan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, sebenarnya bentuk perbuatan zuhud itu banyak sekali. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu terdapat 3 huruf. Jadi Imam Ibnu Abbas ini mendeskripsikan bentuk zuhud melalui susunan huruf yang menyusun kata zuhud. Hal ini dituliskan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashrihul Ibad. Nah, menurut Ibnu Abbas, yang pertama, huruf zain itu artinya zadun lil ma'ad. Jadi yang pertama adalah bekal untuk yaumul akhir atau hari kembali nanti atau akhirat. Bekal tersebut merupakan takwa kepada Allah. Jadi ketika kita zuhud, kita juga membutuhkan takwa kepada Allah atau harus melakukan takwa kepada Allah. Yang kedua adalah huruf H. Imam Ibnu Abbas mengatakan hak ini berarti hudan lidin, yaitu adalah petunjuk bagi agama. Yang dimaksud di sini adalah petunjuk untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan aturan agama atau aturan Islam. Jadi ketika kita menerapkan zuhud atau mengamalkan zuhud, maka kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan petunjuk agama Islam, menjalankan hal-hal sesuai dengan agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah huruf dal. Nah, huruf dal di sini Imam Ibnu Abbas mengatakan dawamun ala ta'ah, melanggengkan atau mengistiqomahkan atau selalu berada dalam ketaatan. Jadi salah satu bentuk zuhud menurut penafsiran Imam Ibnu Abbas yang terakhir adalah kita harus senantiasa melakukan ketaatan. Yang berarti di situ konsekuensinya kita harus meminimalisir sebisa mungkin untuk tidak melaksanakan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, momentum Ramadan yang sangat berharga, bulan Ramadan yang sangat mulia ini, alangkah baiknya mari kita memperbanyak amal ibadah serta meningkatkan kualitas amal ibadah kita, semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.